Selasa. Semoga hari yang indah buat kita semua ya Sobat Ambiar ya. Hari Langsung ini saja ya. Kenapa? Bintang tamunya udah padat merayap. Iya padat merayap, tapi bener hari ini. Padat merayap kayak yang di depan. Hari ini tapi kayaknya Heran gue ya, gak busway itu, berhenti, apa-apa. gak lampu merah berhenti. Iya, 1 jam tapi kita ada emang di sana. beneran loh. benar ini menandakan Allahu aktivitas Akbar. sudah berjalan dengan normal di Jakarta, macetnya udah normal lagi, maksudnya udah mulai Tadi nggak macet kayak- banget. Tadi gak kayak gitu ngomongnya. Iya, kenapa? Tadi gak kayak gitu ngomongnya. Ya normal. Tadi ngamuk-ngamuk di depan. Ya. Aku nggak pernah ngamuk, aku Ini deh. soft spoken. Tapi memang Jakarta itu macetnya Aku tuh mau normal. tanya deh, Mas. Normalnya macet banget ya. Macet, aku mau nanya deh. Kalian itu macet dari mana arahnya? Kita dari Lebak Bulus. Kami dari sana ke sini. Aku tuh tadi tidak melihat ada macet, tapi aku berusaha memahami apa yang kalian sampaikan. Tumben banget lo ngomong begitu, biasanya juga lu yang paling... Karena aku tuh Lu. turunnya di Keren atas, banget, bijak Kak. banget. Biasanya King Nasar paling vokal. Iya. Kalau berurusan dengan lampu merah yang ada di depan Trans TV itu. Dia turunnya di atas Di katanya. atas tadi aku pakai Naik heli guk-guk. Tapi nggak apa-apa, ini artinya kan kita ya diuji lagi kesabarannya, dan kita sebagai warga Jakarta khususnya memang butuh kesadaran supaya mempersiapkan waktu jauh lebih lama lagi. Tapi kalau lihat deh teman-teman yang naik KRL, luar biasa, kita harus Oh iya. jempol, luar biasa kalian semangat yang naik KRL ya. Naik kereta api ya. Bener, itu tuh bener-bener mereka Kita naik kereta dempet-dempetan. api ya. Iya bener, dempet-dempetan luar biasa, tapi semangatnya istimewa sekali. Tapi aku suka kalau dempet-dempetan karena buat aku adalah kita menjadi rakyat harus lebih merakyat gitu. Bener. Jangan sok-sok kita naik mobil. Emang pernah. Iya pernah lu, emang pernah lu. Pernah nggak nyobain? Dulu Dari Bogor ke sini tiap hari kerja. aku ingin merasakan naik KRL, tapi bintang tamu yang satu ini Ini kalau ngomongin soal kesabaran, kemacetan mah, wah sabarnya dia mah udah Sabar ya, banget. tadi segalanya. aja pas aku lagi ngomong dia gini. Apa? Udah ya sayang ya, aku mau syuting dulu. Ya bener. Soalnya kalau ngomongin soal dia dan istrinya, Iyalah. wah ini kan beberapa waktu belakangan pemberitaan tuh ya memang kurang sedap lah buat dia dan istrinya. Tapi dia menjadi garda terdepan untuk melindungi sang istri. Menjadi pasang badan buat keluarga. Di pagi-pagi biar ini dia Dude Harlino. Bapak Dude Herlino, kita lihat pemberitaan tuh sekarang ini kayaknya sedang menguji di Dude Iya. Herlino dan juga begitu ya? Ica ya, Alisa Subadono ya. Iya, iya. Gimana akhir-akhir ini perasaannya dengan segala macam pemberitaan? Tetap bersyukur ya, dan berdoa mudah-mudahan fase-fase dalam hidup ini Allah berikan kekuatan. Amin. Dan kan pasti setiap hal yang Allah berikan sesuai kemampuan. Betul. Cuma kita harus menyandarkan semua karena hidup ini kan kita nggak tahu kan. Iya, karena Allah- tidak ada manusia tidak diuji ya Mas Masya Dude Allah, ya. betul sekali ya, betul. Jadi berdoa, berusaha yang terbaik dan Tetap bertawakal. tetap bertawakal insya Allah, itu aja. Dude Herlino, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita masih lihat ini dia aksi Dude Herlino menjadi garda terdepan untuk istrinya Alisa Subadono, karena beberapa waktu belakangan ini ada sebuah isu yang menyatakan bahwa Alisa Subadono ini mendapatkan dana LPDP ya. LPDP. Kita lihat kebenarannya seperti apa. Pakai kain lu ah. Oke, kita tahu ya Alisa Subadono ini kan untuk pendidikannya begitu luar biasa, S2 dia ya. Iya, betul, alhamdulillah. Di London School terakhir kalau nggak salah Iya, ya. betul. Ini tuh ada cerita dia mendapatkan LPDP itu gimana awal mulanya sih? Jadi ada pemberitaan beberapa artis yang dapat LPDP, kemudian nama Ica masuk ke dalam situ. Ini tuh ketika kemarin yang ada diaspora Indonesia yang tinggal di Ya, Inggris, kemudian anaknya dapat paspor UK, betul. itu seakan dia tuh kayaknya kok lu nggak bersyukur banget, harusnya lu memberikan kontribusi buat Indonesia, tapi lu malah happy dapat paspor UK. iya. Keluarlah daftar artis yang ternyata penerima LPDP. Tuh. Karena Karena ini berkaitan dengan beasiswa yang diberikan sama negara, Ya. maka masyarakat langsung menyorot lah itu apa yang sudah dilakukan. Dan jadi tapi nama Ica masuk pun kita juga bingung kok Ica masuk, padahal tidak ada pernah dia menerima LPDP. itu hoax pertama ya? Itu hoax pertama, betul. Dan Ica semua yang waktu dia di luar negeri biaya sendiri, Yang di Monash Malaysia? ya yang di Australia. Oh ini di Australia, oh Monashnya Australia? Australia, betul. Oke. Yang di sini beasiswa, tapi dari kampus, Oke. bukan dari negara gitu. Nah, jadi kita meluruskan itu sebenarnya. Oke. Karena banyak yang bertanya di kolom komentar, setelah lulus ngapain aja Kak?
pertanggungjawabannya apa setelah lulus segala macam. Kontribusi untuk Kontribusi negara. apa, Oke, gitu. karena syarat LPDP ada kontribusi Betul. setelah itu. Oh. Karena Ica nggak nerima ya kita bingung juga jawab apa kan, makanya kita posting aja seperti itu. Oh, oke. Setelah diposting ya, ini kita mau kasih lihat Alisa Subandono dituding menerima LPDP. Alisa Subandono nerima LPDP ya, baru tahu. Taunya dulu Tasya Kamila, Gita Gutawa sama Maudy Ayunda. Itu Maudy Ayunda, Gita Gutawa, Alisa Subandono, Isyana Saraswati, Acha Septriasa, Tasya Kamila, semuanya beasiswa Magister LPDP. Nggak ada yang ribut bicara etis, nggak etis. Oh, wow, Figur oke. penerima beasiswa LPDP so far yang saya tahu. Maudy Ayunda, Gita Gutawa, Tasya Kamila, Alisa Subandono, Isyana Saraswati, Acha Septriasa, Rachel, Rehel Amanda, Mutiara Baswedan. Tapi ini harus Rachel. kita luruskan dulu ya bahwa LPDP ini kan tidak berbasis ekonomi ya. Ya. Artinya yang mampu pun bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi kan syaratnya ada kontribusi untuk negara. Ya, tapi kok nggak ada nama kita ya Karen di situ ya, harus Padahal loh. kita tuh LPDP Bisa tahun loh, bisa berapa dapat. ya? Kita kontribusi Kita banget buat lupa negara Indonesia, loh. kita nih asetnya Indonesia. Harusnya Betul, dapat ya. betul. Harusnya dapat kita ya seumur hidup Kamu malah. tuh penyanyi dangdut nomor 1 gitu. Ya ini juga. Iya benar, mestinya dapat ya. Kontribusi lu gede banget. Apa? Apa kontribusi Anda untuk negara? Astagfirullahaladzim, Mas Dude ketawanya puas banget. Jadi kesannya gini. Kontribusi. Ketawa tuh gini. Iya, kan Mas Dude ketawanya gini. Apa? Dong, jangan gitu Kak Karedalan tuh menginspirasi masyarakat Iya, Indonesia. iya. Dalam hal Mereka-mereka yang botak untuk pakai wig. Tapi ntar dulu aku mau nanya deh. tanya deh. LPDP itu sebenarnya emang hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang maksudnya tidak bisa Nggak, LPDP itu LPDP ini untuk orang mampu dan tidak mampu tuh Iya. bisa mendapatkannya Bisa. selama mereka Iya. berprestasi. Oke. berprestasi, Mereka harus bisa intinya memberikan berprestasi. kontribusi untuk negara. Ada jalur akademis, non akademis. berarti mau artis, mau apa, Siapapun mau boleh. dia kaya raya banget Siapa boleh atau dia daftar seleksi kemudian persyaratannya tapi harus mau disanggupi untuk memberikan kontribusi nanti. pada akhirnya. setelah itu. Ya, Berarti kontribusinya itu dalam hal apa ya? Dalam hal kira-kira apa ya? kira-kira? ya Maksudnya apapun kalau yang dia- berhubungan dengan pendidikan yang diambil. Oh. Mas Dude tadi kan pada saat dari narasinya Viti kan Mas Dude pasang badan. Pasang badannya tuh bagaimana sih maksudnya? Dalam kan kalimat pasang badan itu kan berarti kayak mau perang gitu ya gitu maksudnya. Jadi pasang badan itu waktu itu saya pertama diskus sama Ica, kita mau lakuin apa. Yang kedua ya kita posting di medsos saja. Oke. Ada beberapa yang dari beberapa media juga sebenarnya saya coba DM. Saya coba tanya ini sumber faktanya dari mana, punya data valid nggak gitu. Oke. Dan ternyata karena mereka bilang oh kita nggak ada mas, ya udah akhirnya dia hapus yang dia posting gitu kan. Di take down. Di take down. Jadi banyak. Yang sorry maaf dipotong. Jadi yang posting pun bahkan dia bilang bahwa dia nggak punya data yang akurat. Source-nya itu dari mana? Jadi saya cuma tanya, Anda menyebutkan Ica masuk sebagai penerima, itu datanya mana? Tolong kirim ke saya kalau punya data itu. Ah, Udah tanya ke lembaga yang resmi belum? Ternyata nggak ada fakta itu. Akhirnya dia bilang minta maaf di take down langsung. Ya Allah. enggak, dia nggak bilang alasannya apa dia memposting itu. Saya nggak bertanya lebih lanjut ya, begitu dia take down buat saya sudah selesai sih sebenarnya. Oke, Iya, iya, iya. imbasnya ke Ica tuh apa? Selain mungkin dapat serangan komentar dari netizen ya, apa kontribusinya? Pasti ada kurang lebih seperti itu karena isunya lagi panas Betul. kemarin-kemarin ini kan. Ya kalau saya memandang gini sih ya, ini hal yang sangat wajar orang pertanyakan karena memang anggaran dari bangsa ini kan sebenarnya kan. Jadi rakyat bertanya sebenarnya. Jadi kalau memang kita menerima, ya kita akan kasih faktanya apa, bukti-buktinya Iya, dan betul, sebagainya. bukti Tapi karena ini nggak ada, Betul. ya kita jawab aja memang nggak ada. Nah, Nggak ada. beberapa media yang posting, saya tanya itu mereka juga nggak ada faktanya. Jadi ya udah, mereka udah take down, minta maaf, selesai. Sedih banget ya, tapi maksudnya mereka nggak punya fakta, mereka nggak punya source sama sekali. Betul. Asal menyimpan nama, kemudian dia posting di media sosial, apalagi di tengah isu yang sedang panas. Karena mereka melihat nama itu sudah beredar di mana-mana. Iya, dicatat sama yang lain. Betul, dia lihat itu. Karena ini nama udah ada di mana-mana, dimasukinlah sebagai daftar itu. Kalau ada namanya sudah ada di mana-mana, buat Dude sendiri mencari tahu nggak ini? Oke, gue cari tahu nih awalnya dari mana nih? Atau enggak? Kalau buat saya, selama sudah bisa diluruskan, itu sudah selesai. Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya sih nggak mau memperpanjang masalah. Betul, sebenarnya. iya. Jadi kalau Memang kami yang suka memperpanjang masa.
Tapi kalau itu Tapi kalau mau diklarifikasiin tapi kalau itu terjadi sama Dewi, Dewi kan juga lagi sekolah. Kalau terjadi kayak gitu gimana, Wi? Gimana? Lu cari memang siapa kan? enggak, aku enggak kayak gitu sama. Aku mengklarifikasi kalau mengklarifikasi sudah reda ya sudah. take down ya, Kak. Tapi kalau cukup misalkan lah ya. ya kalau misalkan dengan mengklarifikasi masih aja terus digoreng Iya, dan betul. digoreng, baru aku mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Betul. Kita tuh bersikap bagaimana orang bersikap kan. Benar. Dude Herlino kita mau kasih lihat sebuah artikel ya. Iya, oke. Ya. Duda Herlino pasang badan buat istri yang dinyinyirin soal pendidikan tak terpakai. Oke. Kita coba breakdown dulu. S1-nya ngambil apa? Ica S1-nya ambil hubungan internasional. S2-nya magisternya? Magister komunikasi ya. Oke, dibilang tidak terpakai. Kita minta tanggapannya dulu. Ini sebenarnya sebuah statement yang menurut saya maaf ya agak sedikit bodoh sih statementnya. Maksudnya kayak lu pendidikan itu bukan berarti kalau lu ngambil magister ekonomi atau manajemen apapun itu, lu harus bekerja di bidang itu. Itu kan maksudnya lu pendidikan ya buat cara berpikir, berpikir kritis, mengambil keputusan, wawasan luas. Oke, tapi tanggapannya dulu deh. Setuju itu tadi. Itu udah jawaban yang bagus banget itu. Jadi sekolah itu membuka wawasan, membuka pola pikir kita. Pekerjaan kita kan nggak harus sama dengan bidang yang kita ambil di sekolah gitu. Saya juga beda sebenarnya. Bidang saya perbankan awalnya, S1-nya ambil manajemen, tapi saya ambilnya sekarang di bidang seni kan begitu. Setuju. Jadi kalau buat saya ya statement itu tidak punya dasar lah sebenarnya ya. Udah kampungan gitu ya Mas Dude bahasa kasarnya ya. Mas Dude tolong doakan teman kami juga, sahabat kami. Kenapa Rian? Di tengah kesibukannya, dia sekarang lagi ngambil Kuliah, ngambil S1, S2. Waduh, psikologi. S1, S1. Oh iya. Ya kan? Tapi kan bukan berarti juga dia mau jadi seorang psikolog kan? Karena dia memang Karena pengen untuk diri belajar. sendiri, karena psikologi itu adalah karakter yang mengkritisi. Jadi mengkritisi kita itu bisa mengkritisi segala sesuatu. Jadi sebelum melakukan sesuatu tuh kita wajib untuk mengkritisi. Betul. Apapun. Kali. Dia Setuju banget. pengen dapat ilmunya. Teman kita dulu kan dia sekolah jahit. Tapi Teknik. Psikologi itu adalah teknik. ilmu memprediksi. memprediksi betul. Iya. Ini teman kita sekolah jahit tapi dia jadi Teknik gue. teknik. Ya tapi Teknik jadi jahit. penyanyi sekarang ngetop. Tapi coba kebayang nggak kalau memang ilmu psikologinya kamu pakai, kamu jadi psikolog, pasiennya takut ya tuh. Tapi ya, kalau Kak Dewi jadi psikolog belum tentu. Siapa tahu pada saat ada orang lagi nanya, Terhibur. justru nggak sabar nanya bagaimana. Gak gitu. usah aku menanyakan di eksternalnya, internalnya ya antara lu dan gua sekarang. Iya, betul. Gua orangnya galak nggak kalau di kalau kita dalam Enggak, sehari-hari? aku yang jawab. Nah, iya kan, ya udah. Ya. Gue orangnya galak gak ya? Begitu. Itu lucu buat konten. Tapi dapat komentar kayak begitu. Tapi sebenarnya udah biasa lah ya. Maksudnya kalau buat entertainer yang kita juga yakin mereka pendidikannya beragam. Tapi kan mereka fokusnya di dunia hiburan tuh. Jadi kayaknya itu bukan atau komentar yang masalah gak sih? Kalau buat saya sih enggak ya. Kalau cuma bertanya seperti itu misalnya, Kak kok ambil studinya bidang ini, kerjanya kok nggak sama sekolahnya. Itu Iya. sih udah dari dulu juga udah banyak pertanyaan seperti itu sih. Jadi kalau saya berpikirnya kan manusia ini kan punya kemampuan, Allah berikan ini kan bisa banyak hal dilakukan sebenarnya kan. Guys, pada nggak tahu kan? Kenapa? Tukang kendang kita, Enggak, kenapa? sarjana hukum. Wow. Iya loh. Iya beneran. Tunggu, serius gak nih? Hukum. Beneran serius? Hukum rimba. Soalnya kenapa gue nanya serius apa enggak? Karena memang bisa jadi mungkin. Bisa jadi. Bisa Apalagi jadi. di Kapellan. Banyak banget sarjana-sarjana Kita kita loh juga mau pemain ikutan. musik. Lita? Kita mau kuliah psikolog katanya. Oh iya. gitu, Iya. Lid. Soalnya dia sering ke psikolog katanya. Lupa malah dibongkar. Supaya ngurangin biaya ya. Iya. Tapi kalau misalnya jadi ibu rumah tangga, maksudnya dengan pendidikan yang dia miliki untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, kita tidak mengkerdilkan ibu rumah tangga, justru ibu rumah tangga ini satu yang begitu luar biasa. Bagus. Tidak mudah loh, tidak mudah untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini keputusannya murni keputusan Ica atau memang Dude sebagai Didukung oleh suami. Sayang, udah deh kamu jadi ibu rumah tangga. Gimana sayangnya? Sayang. Sayang. Jadi kalau Ica itu memang dia dari sejak anak lahir, dia sudah mengkonsepkan nanti anak harus langsung di tangan Ica. Kalaupun ada Mbak, sifatnya cuma membantu aja. Karena dia mau tumbuh kembang melihat semua tuh sentuhannya sama ibu.
Kemudian yang berikutnya dia memang kalau jadi ibu rumah tangga kan butuh ilmu juga, bener ya Mbak ya? Setuju. Kan nggak cuma sekedar menjalankan. Iya. Nah dia belajar juga tentang itu. Iya. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya Ica sudah mengkonsepkan hidupnya sudah cukup bagus banget. Saya tinggal mensupport aja gitu. Dan sejauh ini buat saya apa yang dia lakukan sudah alhamdulillah lah, Masya Allah. Jadi saya tinggal mendampingi, melihat, kalau dia bertanya saya jawab, sama membimbing keluarga inilah. Itu. Mas Dude, Siap. banyak sekali pasangan selebritis yang udah menikah. Ya. Terus ada yang ada yang dua-duanya juga tidak aktif lagi di dunia entertainment. Tapi aku mau nanya deh, seorang Alyssa Soebandono kan ini wow, sinetronnya, filmnya apa semua luar biasa ya. Apakah setelah menikah punya anak jadi ibu rumah tangga, memang dari Alyssanya sudah tidak mau jadi artis kembali? Jadi maksudnya udah aja di dunia entertainment, udah dia yang mau atau gimana? Kalau Ica sebenarnya setelah menikah masih syuting. Kita punya anak, lahir kita masih syuting. Sampai masa Covid itu kita sampai sewa rumah di dekat tempat syuting supaya nggak lebih jauh, supaya nggak jauh. Anak sekolah online dari situ. Ica tetap syuting. Oke. Bahkan sampai hari ini Ica masih syuting sebenarnya. Oh iya? Betul, di Trans TV ada program dia. Oh gitu. Sama Ustadz Hilman. Jadi mengalami masa Covid supaya tetap dekat sama anak, ya udah kontrak rumah dekat lokasi syuting. Betul. Sampai segitunya. Sampai segitu. Karena Ica nggak mau jauh sama anak. Jadi kalaupun dia syuting begitu ada pergantian scene, ganti set sedikit dia bisa pulang. Makan siang bisa sama anak. Karena waktu itu anak sekolahnya juga online kan. Jadi bisa bareng-bareng terus sama anak. Gitu. Kita waktu ambiar COVID kita kan di belakang ngekos. Oh iya. Mana? Di mana? Kok kita kapan? Kita nggak ngekos, kita mah di hotel. Jahat banget lo kasih jangkrik lo. Support dong, support. Lu hargai dong, jangan kasih jangkrik. Lu gimana? Tapi cara parenting dari Dude dan juga Ica perlu Bagus kita ya. acungi jempol di tengah Betul. kesibukannya mereka tetap memberikan Prioritaskan untuk keluarga, anak, ya. termasuk pendidikan agama. Rendra katanya, JUS 27 sudah aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah Mas Dude. Happy banget ya. Alhamdulillah. Ya, kayaknya keluarganya ini ya. Mohon Itu, doanya lah. ya amin amin amin. Itu Mas Dude dan Mbak Alyssa yang memang harus banget pendidikan agama, harus bisa, harus tahfiz Quran, harus gini, harus gitu, atau dari anaknya juga yang mau? Jadi kalau kita sebenarnya nggak ada paksaannya buat anak. Kebetulan sekolahnya punya program tahfiz. Nah begitu kita lihat nih kurikulumnya, wah ini cukup bagus. Anaknya pun juga seneng dan dia mau untuk belajar. Nah akhirnya kita support. Nah di dalam program itu ada namanya tasmi itu. Jadi dia menghafal 1 juz 1 tahun. Nah bagaimana supaya dia lebih fokus belajar? Akhirnya di rumah kita panggil lagi guru ngaji. Nah jadi menghafal. Nah sama Ica hafalannya murojaahnya tuh diulang-ulang di rumah. Sama bacanya, oh Betul. pantas mamanya. Jadi akhirnya mamanya pun ada beberapa juga yang hafal juga akhirnya karena mengulang-ulang terus buat anaknya. Mama ikut berperan ya di sini ya. Betul. Makanya anak kita itu dari usia balita sampai setelah balik atau sebelum balik itu anak itu harus dipaksa untuk mengikuti kemauan orang betul, tua betul. supaya dia itu terdidik. Tapi kan Jadi kemauan orang memorinya tuanya itu- juga untuk agama ya, Ya. jadi tapi Masya Allah loh ini Ya. kalau dari anak yang nggak mau juga percuma loh itu. Iya. Nah, tapi memang awalnya memang harus dipaksa ya. Dipaksa harus. Bukan sekedar no 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 no. Nggak ada no sabet no. Oke, buat Dude Herlino kali ini kita mau mengajak Dude Herlino menjawab pertanyaan lainnya dalam Kursi kegegeran. Monggo Mas Dude. Oke, Mas Dude Herlino. Ya, Mas Dude dikenal dengan citra keluarga harmonis. Apakah pernah ada momen krisis besar sampai tidak diketahui publik? Yes. Enggak ya kayaknya ya Mas. Pasti jadi ada kalau jawab. kalau kami berdua kalau ada masalah coba dibicarakan gitu. ya. Komunikasi yang bagus Betul. ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa membicarakan hal-hal yang kecil, menengah dan yang besar. Jadi alhamdulillah masih bisa kita bicarakan dan masih ada jalan keluarnya lah insya Allah. Amin, Gitu ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan. Memang luar biasa pasangan ini nggak pernah ada apapun. Mbak Ica tuh kalau marah gimana sih? Soalnya kayaknya dia Gak bisa marah ya? Apa gimana sih Mas Gak Dude? pernah marah dia.
Memang kelihatan sih kalau sinetron juga kan ya. Ya, lembut gitu Ya ya. lembut King, ya. banget ya ada suaranya. Sekarang yang kedua, apakah kasus penipuan yang menimpa Mas Dude dan keluarga sekarang membuat citra baik? Kamu merasa Alicia menjadi jelek? Saya memandang setiap hal yang terjadi ini sudah bagian dari skenarionya Allah ya. Ya. Jadi kita jalani dengan baik. Ya. Kita bantu siapa yang bisa kita bantu. Kita ikuti semua alur yang ada ya, insya Allah. Selama kita di jalur yang benar, Allah pasti bantu. Betul. Ada perasaan bersalah nggak karena memang sempat bergabung dengan proyek atau program tersebut? Buat saya setelah saya sudah melakukan cross check di awal dan lain sebagainya, semuanya sudah safe sebenarnya. Nah, apa yang terjadi itu udah di luar dari kemampuan wawasan saya, di luar dari kapasitas saya gitu. Jadi makanya lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga terkait yang punya wewenang besar ya itulah yang ranahnya mereka lah itu sekarang. Oke. Seperti itu. Pernah nggak ada isu atau rumor miring tentang Mas Dude, tapi memilih untuk diam? Sejauh ini sih kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kita coba ngomong Wajib sebenarnya. mengklarifikasi. Betul, betul. Karena yang namanya fitnah, kalau udah berkelanjutan, jadinya buruk jadinya buruk gitu kan. Apalagi jejak digital ya zaman sekarang ya, Betul, ya kalau nggak betul. diluruskan ya. Betul. Mas Dude sekarang dikaitkan dengan isu penipuan, dugaan penipuan. Apa pelajaran paling besar yang bisa diambil dari kasus tersebut? Pelajarannya terus berusaha berbuat yang terbaik ya, memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian berdoa. Ya kalau terjadi di luar itu ya bukan sepengetahuan kita gitu ya. Betul. Dan saya yakin lembaga-lembaga resmi yang berwenang pasti punya terobosan jalan keluar terbaik lah insya Allah gitu ya. Saya yakin bangsa ini pasti baik lah insya Allah. Baik, semoga menjadi pembelajaran dan semua menemukan jalan keluar. Kita akan balik sesaat lagi. Dari seorang Dude Herlino, bintang ternama, Ya. film, sinetron, Iya. dan semuanya dulu tuh, ini tuh Mbak Alisa sama Mas Dude tuh biangnya deh. Udah Benar pokoknya. ya. Betul banget. Ini juga, Ini semangatnya tuh Biang, sama ini 11-12. Semangat pantang menyerahnya. ini suaranya bagus banget. Guys, Suaranya bagus banget, dahsyat banget. Juri pada saat pemilihannya Kak ini Dewi. nggak sekali, 2 kali, 3 kali gagal mengikuti audisi sampai akhirnya berkali-kali masuk Dan audisi. akhirnya indah pada waktu. Memang. Dia suaranya bagus Memang. dan goyangannya pun hits. Memang. Di pagi-pagi hari dia, Robi. Ada tidak ada kata puasnya Robi ini ya, berkali-kali 2018 ikut ajang pencarian bakat, diulangi 2021, 2022, 2025 dia ikutan lagi. Benar. Keren, semangat kamu luar biasa. Hebat Robi. Robi berarti zamannya aku ya?
Waktu Kapan, Karen? Lida bukan? Enggak dong, enggak ada kamu ya Kak Karen. 2018 kan? 2018 iya. Waktu itu ada Anasar juga. Ji. Ada Karen juga waktu Ada itu. Kak Karen nggak? Masa ada Kak Karen? Ada. Ada Mami. Robi, kita penasaran dengan semangat juang kamu yang luar biasa. Ada Kamu memang, boleh ceritain ada. apa motivasi kamu, Ada. tapi sebelumnya Iya. kami ucapkan terima kasih. Udah datang ke sini. Ya. Robi ini ada lagunya. Soalnya Apa dari lagunya? kemarin kita Robi, memang menunggu Robi. saya dulu. Topi walaupun gagal berkali-kali, Topi sampai Robi. Robi walaupun gagal berkali-kali, tapi Robi ini nggak pernah menyerah loh ya. Ini dia. Kita itu harus bisa mencontoh Robi ya, seperti ini Ya, Robi, ini kita ngomongin perjalanan kamu dengan ajang pencarian bakat terlebih dahulu ya. Kamu yang lolos audisi itu 4 kali kan ya? Tapi yang gak lolosnya berapa kali yang kita nggak tahu? Waduh, kalau dibilang yang gak lolosnya banyak banget. Aku soalnya ikut audisi itu dari Dangdut Akademi 4. Oke. Dangdut Dangdut Akademi. Akademi. Iya, Oh, Dangdut dia Akademi. Wildan. Soalnya kan nggak ada Mami, baru ada Mami kamu lolos. Dan di saat ada Mami juga kamu tereliminasi kan? Enggak dong. Iya. Oh iya, Waktu Mami waktu 2018. itu milih April waktu itu gak salah. Ah, kan gue bilang juga apa? Waktu aku ada di Batam tuh bareng April. Mami Iya. milih April. Iya. Iya, Karena- rezeki. Tapi berat, tapi emang pilihannya berat Oke. banget. Berat banget bahwa gue harus pilih dia atau Apri. Gak apa-apa, itu kan namanya rezeki memang di situ. Tapi sebentar, Oh yang kakak nanya. audisinya yang kamu gagal berapa kali kalau boleh tahu? Wah kalau Lebih dari 5? banyak, iya 5. Berarti kamu sudah mencoba lebih dari 10 kali kurang lebih? Sampai Ya akhirnya bisa dibilang Kamu lolos punya audisi mental 4 yang kali. kuat kayak gitu tuh gimana? Karena kan kalau orang audisi udah gagal sekali 2 kali kan pasti Iya, kan cepet Jangan, capek coba gitu. lagi. Udah males deh. Ya mungkin termotivasi dengan teman-teman juga sama keluarga juga support. Awalnya emang di Dangdut Akademi ini aku udah terakhir, maksudnya udah bilang mungkin ini audisi terakhir aku di umur aku yang udah maksimal, maksudnya udah sekian maksudnya. udah batas di Ya situ udah lah batasnya ya. maksudnya. Ya, mungkin kalau emang belum rezeki di tahun ini aku mau fokus kerja tadinya gitu. Oh kerja di mana Rob? Kerja aku sempat kerja di gudang paket gitu kayak ekspedisi gitu, iya. pengiriman barang. Oh yang di Cawang? Bukan di daerah aku. Oh yang di Cakung ya? Yang di Cakung tuh. Emang Itu emang gede cuma banget. emang Di cuma Cawang di tuh salon Mirna. Tapi menurut kamu ya, ini bukan kegagalan lah ya, atau mungkin pengalaman yang menurut kamu kok ini tuh, aduh ini paling berat banget, paling Pending untuk menyakitkan berhasil. banget dari semua audisi itu yang mana? Kalau dibilang berat semua sih, tapi kemarin sempat Yang penuh banyak tantangan itu di Dangdut Akademi. Yang mana? waktu audisi Dangdut Akademi 4 sih waktu itu. Oh yang keempat Aku itu sampai ngantri dari jam 12 siang baru masuk audisi itu abis Isa. Baru Ya masuk empat tuh waktu audisi. sama Vildan ya? Nah iya Pak Wildan. Oh ada kamu itu? Ada aku bareng Kak Aulia juga audisinya bareng. Oh wow. Ah, Terus di 2018 aku sempat lolos juga. itu mah udah ada kakak juga kak. Iya, itu kan perjuangannya kan kayak anak-anak ini kan ibaratnya dari pagi nungguin. Betul, sampai ke iya malam kan betul. yakin Iya, kita betul. sampai Iya, jam betul. berapa itu. Aku Kalau sampai- dulu sampai jam 12 malam kita ya Betul, kan. betul, itu namanya kita perjuangan. audisi. Ini kita Harus. juga mau kasih lihat ya, kompilasi perjuangannya Harus, iya, Robi capek. dari ajang ke ajang. Audisi itu dari Kamu kan artinya kalau ngomongin audisi kamu sudah sangat berpengalaman sekali loh. Iya betul. Dari dari satu rumah ke rumah yang lain. hebat ya. kamu tuh sebenarnya kamu mah jam terbangnya udah bagus Udah kok, Robi. bagus. Alhamdulillah King. Tapi memang tinggal takdir Untuk dari untuk Allah ya. mentalnya, Betul, belajar takdir. mentalnya luar biasa. Mama kamu bilang apa ketika kamu belum berhasil yang satu, kamu coba lagi, belum berhasil yang satu, kamu coba lagi. Bilang apa? Ya mungkin Mama bilang ya udah semangat terus, mungkin belum rezeki kamu di sini. Insya Allah nanti ada rezekinya. Yaudah aku akhirnya ikutin audisi terus, aku berjuang terus, aku semangat terus berkat support dan doa dari orang tua juga. Terus aku kebetulan ada audisi juga di DA7, aku ikut. Aku minta restu sama Mama, aku minta doa, mudah-mudahan di audisi terakhir ini aku bisa lolos ya rezekinya di tahun ini. Alhamdulillah ditelepon sama pihak tim, alhamdulillah lolos dan mengikuti juri artis di karantina. Sempat gak kamu pernah kepikiran, udah nggak mau audisi lagi kemarin-kemarin ya sebelum yang terakhir ini, udah nggak mau lagi, udah capek ah. Atau mungkin keluarga mama kamu mau sampai kapan audisi terus? Pernah nggak ada yang diem? Pernah. Aku sempat pernah kayak ngeluh, udahlah kayaknya capek ikut audisi nggak pernah lolos kan. Teman-teman juga sempat bilang, udah sih ngapain sih diikut-ikut audisi, kalau nggak lolos mah kata percuma sama aja capek-capekin kata gini-gini. Terus
ya alhamdulillah berkat semangat dari diri aku sendiri, aku coba lagi, alhamdulillah. Berarti tandanya itu menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia ya. Iya betul, mama juga support kayak kalau emang kamu mau ikut audisi terus ya udah nggak apa-apa, mungkin emang rezeki kamu di sini, kata kamu jalanin. Perjuangan Robby ini didukung mamanya dan mamanya juga untuk menghidupi berapa bersaudara kamu? 4. 4 anaknya juga tidak mudah karena berjualan kue ya. Iya betul. Kita mau kasih lihat ikhtiar dari sang mama. Kamu di mana sih itu rumahnya? Daerah mana? Di daerah Cilincing Kalibaru, Oh, Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Oh, Cilincing. Iya. Kampung Nelayan. Oh, berarti memang kamu lahir di sana ya? Iya aku lari sana, tapi Bagaimana papaku sih? orang Sulawesi. Sayang, Robby, bagaimana cerita keseharian ibu kamu yang berjualan itu? Ya setiap hari jualan, bangun pagi jam 3 malam, aku suka kasihan juga kalau ngelihat mama Jam 3 juga. pagi udah bangun? Jam 3 pagi, ya jam 3 pagi udah Bikin bangun, itu, udah ngolah-ngolah kayak Ngadonin ya gitu ngadonin ya. gitu, bikin Terus baru dijual jam? dijual itu baru pagi jam sekitar jam setengah 7, jam 7-an udah berangkat. Tapi sekarang kan udah nggak kerja gitu Iya, lagi sekarang ya, udah. setelah Robby seperti ini ya. Itu keliling-keliling tuh mama. Keliling dari kampung ke kampung, Bikin sendiri, jualan sendiri, keliling-keliling. iya keliling sendiri. Kadang habis, kadang nggak habis, kadang juga Penghasilan berapa per sehari lupa mami? Sepengetahuan kamu. sehari itu 150, 200. Seharinya. Iya. Oke, papa Itu kamu cukup buat kalian hidup. Dicukup-cukupin. Alhamdulillah cukup-cukupin. Berapa bersaudara Robby? 4. Robby nomor? Robby nomor 4. Robby juga sambil kayak job dari panggung ke panggung juga ngebantu-bantu keluarga. Oh, papa masih ada? Papa udah nggak ada. Berarti sama ibu aja ya? Iya aku sama ibu. Kakak-kakak yang lain? Kakak yang lain, yang anak pertama udah berkeluarga. Anak kedua Anak kedua di rumah, kayak belum dapat pekerjaan. cowok apa cewek? Cowok. Oh berarti 2, 3 ada di rumah. Iya. Termasuk sama Robby. Iya. Mau nggak mau kan Robby membantu tuh untuk sementara Iya, betul, ya. Mama. Robby, itu kan mama tuh pasti pernah lah nonton kamu ketika kamu ada di panggung itu ya, diajak pencarian bakat itu. Nonton di kursi penonton tuh. Kamu sempat nggak melihat wajahnya dia ketika kamu nyanyi? Sempat melihat. Dalam pikiran kamu apa nyanyi sambil ngeliat ada ibu kamu tuh di situ yang biasa jualan kue itu dari subuh. Itu Nggak Bawa flashback makanan, nggak ngeliat itu? terus kamu berjuang di panggung itu sambil melihat wajah. itu dia sedih. Kalau Ya lagi habis itu. bangga sih, bisa, maksudnya nggak nyangka aja bisa ada di panggung sebesar itu, ditonton banyak orang, didukung banyak orang, di support mama juga, ada di tengah-tengah penonton yang biasanya mama jualan untuk nafkahin Robby, untuk Masa ini mama. ngedidik anak-anaknya, anak keempat anaknya. Tapi sekarang mama alhamdulillah udah nggak jualan lagi. Iya, iya. Jadi Kalau nggak jualan gitu kan namanya orang tua biasanya kalau udah biasa kerja itu biasanya tetap pengen kerja apakah Iya. beraktivitas di dalam rumah. Iya, biasanya ibu-ibu Oh, kan maunya Bisa dilarang ya. susah dilarang. sakit badan kalau nggak kerja. Iya, ibu gitu nggak? Iya, mama sih sempat bilang kayak, mama mau jualan lagi Robby boleh nggak? Terus akunya kayak, udah mama ngapain sih jualan lagi, kasihan aku ngeliatnya panas-panasan, hujan-hujanan gitu. Makanya aku mending mama di rumah aja, udah gitu. Konsep kompetisinya itu ada virtual gift ya Sobat Ambiar. Dan mamanya Robby ini berjualan kue, mengumpulkan uang untuk bisa memberikan gift, virtual gift agar anaknya bisa tetap bertahan di kompetisi tersebut. Jadi bukan hanya untuk mencari makan tapi untuk anaknya supaya bertahan di sana. Kita lihat dulu ya bersama mama. Itu yang berjuang tuh bukan hanya kamu di kompetisi itu. Sedih banget sih. Kamu berjuang bertahan, mama kamu juga berjuang mengumpulkan uang untuk bisa ngasih virtual gift. Dua-duanya tuh bersinergi, berjuang satu sama lain. Itu kamu tahu nggak ketika di dalam karantina ternyata beliau di luar itu juga sedang berusaha sebetulnya buat kamu. Iya awalnya aku kayak sempat mikir kayak, udahlah aku fokus nyanyi aja, aku fokus tampilkan yang terbaik aja, aku nggak mikir ke Masalah gift iya nggak masalah usah virtual gift, gitu ya. virtual gift itu urusan kebelakangan, yang penting aku tampil bagus, tampil maksimal, gimana caranya biar bisa membuat pendukung-pendukung aku seneng, ya suka. Kan kamu selalu diselamatkan juri terus kan? Iya, Sampai betul, berapa Mami. besar sayang? 8 besar mami. 8 besar. Oh, Robby, tapi sempat kepikiran nggak ini aku tuh berjuang, tapi kok mamaku juga berjuang di sana jualan kue untuk ngumpulin virtual gift ke aku, malah jadi kepikiran nggak sih buat kamu atau udah deh mang
tolong jangan Iya, aku sempet- jangan cari uang buat virtual gift. Ya aku sempat bilang ke mama juga kayak, udah mah jangan sampai segitunya kayak cari uang buat bela-belain Robi untuk virtual gift. Maksudnya udah Robi di sini berjuang kok dengan kinerja Robi sendiri di sini, masalah virtual gift itu urusan belakangan. Udah mama cukup doain dan support Robi aja di sini biar bisa lolos ke babak selanjutnya. Oh, Robi, tapi sempat tahu nggak dari hasil jual kue-kuenya Mama itu ada berapa banyak waktu itu buat virtual gift? Mama kasih tahu nggak? Enggak sih, nggak kasih tahu. Cuma kayak Kan dapatnya nggak seberapa, sehari cuma 150. Justru maka Dapat dari itu. 250, sedangkan Karena virtual itu gift sedih itu kan sekali paling loh. kecil itu 10 juta. Oh, dengerin. tapi aku Paling dapat kecil. Paling gede berapa Kak? Paling gede berapa? 50 juta. Bayangkan. Bayangkan. Kan ya, jadi itu tangan-tangan Allah yang membantu Robi Betul. kalaupun ada virtual Betul, gift. betul. Tapi mamanya dari 150 dia coba kumpulin, coba Iya. kumpulin supaya bisa kekumpul itu virtual gift ya. Iya, iya. Wow, siapa nama mama kamu? Ibu Tarsi. Ibu Tarsi, luar biasa. Terima kasih banyak untuk ikhtiar bagi sang putra Robi. Walaupun pada akhirnya rezekinya terhenti. Dan ini yang membuat seorang juri Dewi Persik juga katanya. Iya, iya, aku lihat. Isa, kita mau kasih lihat ya. Sedihnya Dewi Persik. Sampai nangis. Kenapa kamu nangning kelung begitu? Enggak, Nangis kan, kenapa? Enggak, kan pada waktu kita diskusi bersama juri itu kan aku mendapatkan kepercayaan untuk memilih. Nah di antara dua itu boleh si Robi, boleh si April. Wah, lu harus pilih gitu. Jadi aduh, gimana kalau misalkan jangan aku yang pilih, aku lemparlah ke Ibu Somai. Gak bisa sekarang waktunya lu. Ya, lempar lagi siapa waktu itu juri Wika. Wika, ya. Gak bisa harus lu, ini udah kan mau gak mau tanggung jawab aku Iya, kan. iya, paham. Jadi aduh ini berat, tapi gue harus bisa memutuskan gitu loh. Wih, mamanya jualan kue loh, wih. Buat ngumpulin virtual gift loh, Satunya pengamen, April kan pengamen, Ya. satunya lagi ibu jualan. Jadi aku serba Itu berat sekali sih. dilema, itu Iyalah, berat iya, jadi pasti gue itu berat sekali gitu. sih. Gak ada pilihan jadinya. Gak ada pilihan gue jadi akhirnya mau nggak mau dengan berat hati gitu. Tapi Di hati mah tetep ya Kak ada iya, ya. gitu. Kalau aku bisa misalkan yang punya TV itu atau aku yang punya acara gue menangin deh semua gitu. Betul, Tapi karena gue harus tanggung jawab harus pilih salah satu jadi akhirnya mami terlontar itu. Robi jujur ketika Dewi Persik menyebut nama April bukan kamu apa dalam pikir? Mau nanya aja, jujur. Ya gimana ya? Ya mungkin emang udah rezekinya Robi sampai di situ. Robi juga udah kayak pas ada di Batam tuh sama April tuh kayak Batam tuh. udah pasrah aja, udah. Itu kan di mulut, kalau di hati Ya, Enggak lah, dia mah tulus. ada keselnya. Ya hari itu pasti ada lah ya. ya pasti kalau. Jangan gitu lah. Tapi Mami udah minta maaf. kompetisi. Ya wajar kan manusia ya ada keselnya dong. Masa nggak ada bohong banget. Sebagai permintaan maaf dari Dewi Persik, selamat Robi 10 juta dari Dewi Persik. Bisa itu kecil, tenang. Woi kecil loh gila. Tapi Mami langsung peluk aku loh, langsung peluk aku, langsung minta maaf, langsung nangis. Mau ngomong apa? Silahkan mau ngomong apa sama Dude Herlino? Robi. Iyalah, pasti Robi sudah tahu posisi Mami di situ. Iya. Tanggung jawabnya para juri itu seperti apa gitu. Karena memang kan itu adalah tanggung jawab juri bukan TV lagi kan. Karena memang itu keputusan di tangan kami. Jadi kami harus bisa memberikan keputusan yang ya walaupun berat sebenarnya. Robi kenapa tangannya kayak ngepal-ngepal gitu, dingin apa? Emang dingin. Iyalah dia udah legowo banget. Kesel bukan kesel. Dia udah legowo banget. Rezeki, Iya, ya kan buktinya dia juga Iya. memang rezekinya sampai sini tapi bisa berbagi rezeki juga. Kemarin waktu lebaran ngasih THR tapi dapat hujatan ya. Ngasih THR 15.000. Itu Robi apa Dewi sih? Itu gue sama beras ya. Gak apa-apa itu kan anak-anak tetangga, anak-anak kecil masih pitik aku belain ya. 15.000 loh nggak masalah. Tapi alhamdulillah masih mau loh. Kelas Robi loh. Masih Iya. mau loh Robi Ibaratnya barunya. tetangga-tetangga itu berapa kampung yang datang. Masih bagus terima kasih loh maksudnya Robi mau ya. Gak kayak Rian Ibram tutup pintu. Bener. Aku belajar dari dia. Pertanyaannya, 15.000 itu
ditambah sama beras premium nggak? Itu kan beda, itu kan zakat beda. Tapi Kalau ini kan dengan penghasilan Robi yang sekarang aja 15.000 mau. Kalau Robi lebih banyak lagi duitnya pasti lebih Lagi lagi. buat anak kecil emang mau ngarep berapa? Anak kecil 15.000 tuh udah happy banget. pasti kalau udah sekelas gue udah ngasihnya dia pasti udah 100.000, 50.000. Iya benar, enggak benar. Buat ribuan orang. Yang penting ya. kan berbagi ikhlas kita. nah. Itu ngeliat komentar netizen kayak gitu gimana? Ada aja netizen yang nyinyir. Ya udah biarin aja lah. Mungkin dia Orang bukan saudara ini yang dikasih Iya, ya kan. lagi juga emang Anak-anak kecil. anak-anak kecil, anak-anak di luar kampung juga pada datang ke situ. Di Iyalah. kampung sebelah pada datang ke situ. Siapa yang gak kenal sama Robby? Semua Robby sekarang udah banyak fansnya, penggemarnya pada kepengen datang. Betul pasti. Gak masalah. Pengen ketemu aja mereka udah seneng ya kan. Iya. Robi tapi kita berharap semoga rezekinya semakin banyak, mama kamu juga semakin sehat Amin, ya. amin, amin. Udah nggak usah jualan lagi, cukup melihat anaknya semakin sukses termasuk punya hubungan dengan orang yang dia cintai. Katanya lagi deket sama April ya. Ya Allah. Coba kita kasih lihat kedekatan antara Robi dan juga April. Masa sih? Apa sih yang membuat Robi Enggak. tertarik sama April? Enggak, tunggu dulu. Kamu sebenarnya sama April apa sama Jihan? Yang bener jangan jahat kamu Robi. Ya Allah. Kalau Jian kan emang udah temen udah lama. Kalau Soalnya kemarin Jihan itu lagi casting mau ada main sinetron kan sama aku. Terus aku langsung gini, Mami salamin ya buat Robi. Kamu sebenarnya, Robi tuh sama April. Terus dia jawab, hah? Tapi Robi sering juga kok WA aku. Tuh. Kamu jangan jadi playboy cap tikus ya Robi. Nah, maksudnya saling WA, maksudnya saling WA. kan saling kalau sama Jihan kan saling support. Waktu itu kan masih kompetisi kan Jadi dia kamu pilih Jihan apa April? Apa Shakira? Syakira. Shakira. Enggak lah. Ya teman semua. Teman semua. April teman, Jihan juga Dekat teman. semua. Dekat semua. Temen ya. Iya. Tapi kalau dengan teman-teman yang lain kita pengen lihat nih. Pasti Iya. kamu kedekatannya beda-beda nih sama Iya, betul. setiap finalis ya. Iya. Kita pengen kamu mengekspresikan ya. Jujur lewat ekspresi pokoknya. Jujur lewat ekspresi dengan mereka teman-teman yang seperjuangan dengan Iya. kamu. Jujur lewat ekspresi. Ayo sayang. Waduh, Pak Dude sebentar ya Pak Dude ya. Ya. Ya saya Pak Dude buat Jadi begini ABG caranya. dulu. Kita punya di sini ada ekspresi. Ekspresi ini adalah ekspresi para host yang kamu lucu tempelkan banget. sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan terhadap teman-teman kamu yang ada fotonya di sini ya. Perasaan ini bukan muka gue deh. Silakan. Ya, yang mana kamu mau? Yang pertama tuh buat si Mila. Apa senang, kaget, mind blowing, atau kesel, ngeselin, marah, sedih, jahil, Oke, royal, mau pilih yang kagum? mana? Kalau kesel nggak apa-apa juga. Mila, silakan. Mila Kesel? Enggak. ini nih aku bilang. Apa tuh? Mind blowing. Mind blowing. Ya, oke. Apa? Tasya. Tasya boleh. Jangan diapalin bukan ujian Robi. Ayo, Tasya boleh. Ayo, yang cepat. Nah, Tasya, ngeselin. Oke, gue kayak terong di situ ya. Apa lagi? Zahra. Zahra. Cara mau yang mana? Zahra, Kesal. Kenapa kamu kenapa kesel? Kenapa? Ya iseng aja gitu. Oh, ya Kalau udah. aku lagi deket April suka ngeledek-ledekin gitu. Oh, terus Ella terus, Ella terus. menyedihkan Shakira. Syakira mau kamu kasih yang mana? Jahil. Oh, Jai. Jahilnya apa? Oh, Jahilnya? Jahil suka bercanda sama dia kayak nyubit tangan. Oh nyubit. Lita Perlan, Lita Perlan. bukan. Sama poninya. April. Nyubit tangan. Valen. Kamu kagum sama April apa? Sebutkan 3 hal yang membuat kamu kagum. Ya kagum karena apa ya? Lihat Suaranya kamera bagus. saya. Suaranya bagus. Suaranya bagus, anaknya baik juga. Terus? Perhatian juga anaknya. Sama kamu. Ya penyayang juga. Oh. Oke, berikutnya. Siapa lagi? Valen. Valen dulu. Valen. Valen. Ah ini nih Valen nih. Valen. Oh, kamu marah sama Valen? Marah, kenapa? Kenapa? Robot April. Gak apa-apa, kan aku di asrama sekamar sama dia. Oh kamu saingan ya sama-sama bagus suaranya ya jadi saingan ya. Kayak emang Jahil gitu. ngeselin aja nih orang. Emang kamu gak seneng gitu ya? Apa Dia gimana? ngeselin, jadi bikin dia marah. Oh gitu. Oke, lanjut sayang. Selanjutnya, Siapa ya namanya? Naldi ya? Oh, Naldi. Naldi.
Gimana? Senang? Naldi. Senang? Ah, senang. Apa yang Kenapa? membuat kamu senang sama Naldi? Kok bisa senang? Masa senang sama Naldi? Apa? Maksudnya senang tuh Naldi itu happy. emang teman Bikin seneng. teman dekat aku. Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Arbil. Arbil. Anak mami. Ya. Senang. Apa ya? Mas, tinggal tiga pilihan. Nggak bisa diambil ini ya. Enggak. Tinggal harus 3 pilihan. Ya apa dong? Royal? Enggak? Arbil Royal. Oh, Royal. Oke, berikutnya. Dia suka ngebayarin anak-anak makan-makan. Oh, Cuco Arbil. Cuco Arbi, Arbil. Arbi, Duta, Duta. Beyong. Apa? Mana ya? Ya, bingung lagi. Ya nggak apa-apa, tempel aja. Kaget kenapa? Kenapa kok kaget isi itu? Najwa. Kenapa? Nggak tahu kaget aja. Mengagetkan orangnya atau gimana? Tapi Najwa Atau rambutnya suka- jadi pendek sekali waktu di program Mata Najwa nggak Beda. Ya, Najwa orang suka ngagetin, suka ngagetin. Oh, suka ngegekin. Ini menyedihkan kenapa? Yusuf suka menyedihkan kenapa? Yusuf. Ya, mungkin karena temen kali ya satu Atau suka lapar dia? satu boy band kali kita di klasik gitu. Boy Oh, band. tapi ini ya, semua ekspresi yang ada pada teman-teman ini juga menggambarkan ekspresi yang pernah mereka rasakan dalam perjuangan mereka untuk bisa Iya. berada di titik sekarang. Selamat ya buat kamu yang tidak pernah pantang menyerah. Robi, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia. Geger! Bagaimana kalau kita langsung Bagaimanakah aku tak merasa bangga. Lihat deh, Mas Dude itu ya, bagaimana kita nggak happy punya program sama beliau ya. Kenapa? Tidak pernah tidak tersenyum melihat Kita perangai ya. kita. Aku selama Ramadan, aku happy banget karena beliau selalu ada. Hadir, selalu hadir. Gak pernah lihat Mas Dude nggak senyum. Padahal kita bukan pelawak seperti bintang tamu satu ini Kalau ya. yang satu ini Ini selalu pelawak, bikin kita toh? senyum, Iya. bikin kita tertawa dari dulu sampai sekarang. Tapi kemarin katanya sempat mengalami gangguan kesehatan. Aku bisa tebak, Apa? Kiki Saputri. Di belakangnya ya, ini dia. Aduh. Pak, Kawan, ini abang gua nih. sini bang, gangguan kesehatan kita dengernya. Tapi hari ini gimana Ini sehat? sehat ah? Iya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah kan. Emang kenapa sih? Kemarin Gangguan ada yang kesehatan bilang katanya. sakit. Sakit apa? Kemarin, Duitnya kali ya? waduh, gangguan keuangan bukan kesehatan. Kemarin kan sempat mata, sekarang mata udah aman. Oh aman. Alhamdulillah. Aman. Ini Yang nggak aman apa? dompet. Aduh, apa semua di sini mengucapkan terima kasih. Gangguan kesehatannya katanya sempat patah tulang, guys. Oh ya Allah, masa sih? Iya, Patah tulang nggak apa-apa, yang penting jangan sampai patah hati. Dia aja lupa, gangguan ingatan kali. Iya, itu dulu. Itu Coba dulu. kita lihat ya, Bener, apa bener penyebabnya. patah. Mangga. Gimana ceritanya bisa sampai patah tulang? Oh itu waktu pas syuting sahur zaman dulu. Oh. Iya dulu kan belum ada yang namanya kalau sekarang kan ada sedikit-sedikit ada Aturannya, teguran. teguran. Kalau dulu mah masih bebas. Adegannya gimana bisa sampai patah tulang saat itu? Kedorong sih ya waktu itu. Dorong. Didorong siapa? Nggak enak udah nggak ada. Ah. Dulu kan saya bertiga, saya almarhum sama Bang Komeng. Ah ya oke. Ya waktu itu emang setnya sih kecil, set kecil, penuh orang itu ya masih bebas. Bercanda masuk-masukin begini, ya mereka itu sih refleks, wajar brek, ya jatuh, brek. Yang mana yang patahnya? Ini Sekarang udah nggak? udah lama, udah langganannya situ tuh rumah sakitnya. Bang Adul pada saat lagi kedorong gitu terus patah nih misalkan dia tahu patahnya itu pas gimana? Maksudnya pas jatuh kan brek sakit. Sakit soalnya. Gimana? Nggak bisa digerakin? Iya gitu. Terus Bang Adul marah nggak? Ya enggak. Sama semuanya maksudnya jadi. Enggak. Jadi nggak syuting dong besok-besoknya? Syuting, tetap begini. Pakai ada sangkutan. Tetap syuting tuh. Iya. Bisa syuting Bang Adul. Tapi di scene itu ketika jatuh terus langsung kayak berasa sakit langsung dilarikan ke rumah sakit atau Atau langsung ke rumah sakit. Rumah sakit. besokannya udah masuk lagi?
Masuk. Itu memang profesional atau memang BU? Ya waktu dulu mah ya apa, karena kerjanya enak ya kan ya profesional Ya, aja. karena happy-happy juga Iya, ya, bener. maksudnya nggak sengaja juga. Itu kan nggak ada Bener. niatan buat Itu menyakiti. kalau dulu, kalau sekarang berarti BU ya. Ya nggak tahu juga. Ya, siapa yang Mendingan BU saya hari gini kagak mah, masuk, semua orang kalau juga misalnya keluar. sakit gitu nggak ngapain. Ya. Tapi Bang Adul, kita juga kaget ya. Ini padahal syutingnya kan bercandaan mulu. Kenapa Iya. sampai pernah mengalami hal yang satu ini? Ini ada cerita dari seorang Adul. Cerita Adul alami candaan kasar berujung pingsan. Saya mimpi kayak di dua alam. Maksudnya gimana itu Bang Adul, dua alam tuh mimpi apa? Oh bukan mimpi sebenarnya, ini masuk ke rumah sakit juga saya. Jadi masuk ke gorong-gorong, katanya bikin dari styrofoam kayak begitu ya. Cuman ini yang kenyal. Saya masuk disuruh sama... Apa sih gorong-gorong yang kenyal tuh maksudnya apa ya? Apa kayak model styrofoam, cuman kayak busa-busa kayak gitu. Oh masuk, oh Saya iya. minta umpet. Ah. Saya di dalam, dilompat, dia injek, nggak bisa napas. Langsung gak sadar. Bawa ke rumah sakit lagi. Nah di situ antara dua jalur begini ya kan, yang satu panas tapi banyak pohon, panas, yang satu lagi adem banget, enak banget ya. Jadi pilihnya yang mana? Mundurlah dia, orang tetap masih ada ya kan? Jadi enggak, tapi Enggak. suruh memilih atau enggak? Iya cuma dikasih tahu jalan seperti itu doang sih. Ah. Dikasih tahu antara ini dan itu. Oh itu berarti dalam keadaan tidak sadarkan diri ya? Iya lama juga tuh saya nggak Berapa bangun. lama? Nggak tahu, yang jagain saya tahu siapa. Itu masih syuting di Masih. acara yang sama? Masih. Astagfirullahaladzim. Itu berapa hari izin sampai akhirnya? Nggak berapa ya, Pak. Maksudnya Berapa hari nggak masuk? nggak Oh dulu lu masih duluan nanti. di rumah sakit ya sadar ya, habis itu pulang. Besoknya ya Oh jadi kerja lagi. ketika sakit mimpinya tuh seperti itu gambarannya. Iya gambaran. Bukannya mimpi. Tapi memang dulu 3 itu kalau sahur aduh. Aduh itu pecah. Kita tuh sampai terpingkal-pingkal loh ngelihatnya. Bener cuman bertiga doang loh padahal. Tapi Bang Adul akhirnya dengan pelajaran atau kejadian yang ya itu kan resikonya lumayan juga ya. Iya. Ada akhirnya bikin satu ini nggak sama manajemennya Bang Adul? Nggak boleh ini, nanti kalau syuting Adul nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Atau tetap jalanin aja? Untuk waktu itu sih masih bebas, jadi ya jalanin aja. Nggak ada yang namanya ada begini. Kan ada yang suka marah gitu Bang Iya. Adul. Maksudnya kalau adegan juga kan maksudnya kalau gitu ada yang suka marah kan si Iya. artisnya. Bang Adul enggak? Nggak Tetap jalanin aja. jalan. Oh hebat atau Bang Adul. Bang Adul kita mau kasih lihat ini kompilasi momen Adul Ini. dan juga Bang Bang Komeng. Komeng. Bapak Komeng anggota DPD Iya. soalnya ya, Bapak Komeng. Ketika satu Layar ini paketnya luar biasa, paket lucu banget soalnya mereka ya. Emang Bang Adul. Itu apa ya Bang Adul? Itu sitkomnya ya? iya loh. Sitkom ya Bang Adul? iya waktu itu. Di sini juga? Bukan, Bukan beda TV ya? beda. Itu gimana sih caranya TikToknya tuh bisa lancar, bisa bagus banget chemistry-nya ya? Iya dapet pas gitu. banget kalau sama Bang Komeng. Ya apa yang kita omongin pasti diuber sama dia. Iya. Oh gitu, apa sebelumnya itu ada briefing dulu, nanti Nanti lu gue begini, ya. lu begitu ya. Enggak, kalau saya briefing nanti ketahuan dia ngejebak saya gimana, ketahuan sama sayanya. Oh, memang Bang Komeng demennya ngejebak. Iya, ngerjain. Oh, tapi berarti memang nggak ada di skrip tuh awalnya tuh, memang dia apa adanya spontan, Iya, uhuy gitu. karena dia kayak sutradaranya dia lah. Ngedereknya kayak dia sendiri. Padahal berarti ada yang lain lagi. Dia yang ngarahin. Dari Bang Komeng, Bang Adul belajar apa? Banyak sih, jadi berani, terus mental jadi kuat kayak begitu sih. Karena dia emang ngajarinnya seperti itu. Iya. Sekarang kan anggota DPD, ada yang berubah nggak deh Bang Komeng? Ibu Sebagai seorang teman ya? jarang ketemu dia. Sama-sama. Oh jarang ketemu, tapi Jarang masih ketemu, kontak-kontakan nggak? Ya kemarin terakhir WhatsApp. video callan karena anaknya udah jadi TNI kan. Oh. Udah masuk ya kan. Capek dong, udah mandir mulu kata dia gitu. Udah yuk kita lagi, ntar dah. Tapi ada satu kejadian, katanya Sobat Ambiar, Adul ini pernah marah sama Bang Komeng. Marah beneran. Oh, iya. Karena dilempar ular. Ya. Itu emang Bang Komeng itu tahu kalau Adul tuh nggak suka sama ular, emang takut sama ular, Bang Komeng tahu? Tahu, dia mah emang tahu saya takut Jadi sama memang ular. sengaja jahil. Iya, emang mau bohongan mau beneran ya. Lempar. Maksudnya tuh biar supaya ntar ya maksudnya terima kenyataan kali ya, lu harus bisa, harus berani kayak mungkin kayak begitu ya. Cuman
kalau kata dokter fobia susah. Betul, sama lah. Fobia ya. Fobia sama ular. Saya fobia ular, fobia ketinggian, dan fobia air. Nggak mandi dong? Mandi kalau air, cuman maksudnya air yang misalnya Air kita laut. main ke laut, Gitu. ke empang-empang yang liar. Kolam renang gitu. Iya, Ya takut hanyut lah. bukan enggak bisa berenang, cuman ngeri saya. Itu waktu marah sama Bang Komeng berapa lama? Marahan yang pernah paling lama banget, apalagi Nggak fobia sampai sama. lama, cuman berapa, ini misalnya sebentar sekarang nih marah, ntar mah udah enggak lagi. Nah itu tuh Bang Komeng tipikal yang akan minta maaf gak dengan bercandaannya mungkin kelewatan ngelempar ular fobianya Bang Yang Adul. tadi saya bilang itu buat belajar saya supaya berani. Intinya sih itu. Kalau menurut saya, dari tanggapan supaya saya. berani. Tapi nggak semua orang loh kayak Bang Adu maksudnya Positif ya. positif menerimanya. Benar. Nggak semua juga sih begitu. Bang Adul pengalamannya banyak ya, maksudnya di layar termasuk di balik layar juga ada pengalaman mistis lainnya sobat. Iya. Oh ada bisnis. Katanya pernah diguna-guna. Mistis. Oh Hingga mistis. 1 minggu nggak Udah bisa ngerti. bangun karena mancing. Coba kita lihat. Apa hubungannya mancing sama guna-guna ya? Mancing. Kalau itu kan cerita lama, kalau yang cerita kemarinan tuh ada, saya mancing di Bandung, nah itu sama tiket lumayan. Harusnya saya menang nih ya kan, narikin ikan mulu, tiba-tiba dihajar tek mata ngeliat jadi gelap. Kedua mata hilang, lari ke kepala, lari ke perut lari kemari. 1 jam mau terakhir saya nyerah. Saya bilang sama kedi saya, gua nggak kuat. Pegang. Saya keluar, saya muntah. Wah, udah tiduran di musola. Di musola habis itu pindah ke kamar mandi. Habis kamar mandi udah sehat lagi aja. Udah cek gula darah belum? Ternyata gula darah, Apa namanya? Gula darah mah nggak muntah Diabetes. kayak Takutnya diabetes. Apa kolesterol apa segala itu kan macam? kunang-kunang kalau begitu mah, ini mah lain. Jadi ini karena kompetisi mancing. Kompetisi. Emang hadiahnya tuh berapa paling gede kalau kompetisi mancing tuh? Ya ada yang 1 miliar kan. Galatama ya? Pernah menang nggak? Pernah. Jadi pernah dapat 1 miliar. Bukan. Masa sih kompetisi mancing? Tiketnya kan beda-beda. Iya tiketnya beda-beda. Ada yang Jadi Bang Adu 15 pernah juta, menang. nah waktu itu yang 30 juta tuh hadiahnya 1 M. 1 M. Kita belajar mancing yuk. Untuk kalah. Bang Adu sendiri Bisa. udah pernah menang nggak? Oh pernah belum dapat Enggak lah, mancingnya hebat banget saya itu berarti. barang sih. Dapat Barang apa? motor, cuman saya cairin karena buat bagi barang-barang buat Bang Adul, itu hadiah 1 M itu maksudnya harus menang gimana ikan syaratnya? yang besar. Paling besar. Nanti ditimbang yang paling besar dia pemenang. Berapa kilo paling besar yang didapat harusnya? Berhubung pesertanya kurang, jadi jadi 1 M. 45 juta. Karena Bang Adul kena yang itu. Serang itu yang 1 M. Itu lain lagi. Oh. Yang itu mah saya dapat begitu dapat nongol gede, pas ditarik dapatnya kecil. Oh. Wah, Ternyata jago mancing ikan dalam kolam ya. ya lagu dong. Semoga bisa memancing kesempatan lainnya di Bila dunia. ingin melihat ikan dalam Nah, kita kolam. akan balik saat lagi Sobat Ambiar. Mudahkah hidupnya dia sudah berlalu. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Cie 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 cie. Oh emang ada gitu ya? Ada buntutnya ya? Kalau dulu hormatnya lebih lama lagi gimana Gif? Oh, Oh, gimana maksudnya?
Kami juga semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ikip Kawasiwa batal manggung. Nama Niken Salindri dituding jadi penyebab. Ayo dalam satu acara harusnya ada kamu sama Niken Salindri. Tiba-tiba kamu dibatalkan. Hamin berapa dibatalkannya? Hamin 1. Yang membatalkan? Satu dibatalin. Yang membatalkan siapa tadi? Admin maksudnya? Adminnya NS. Mbak Niken, adminnya dia. Adminnya itu maksudnya Padahal gimana ya? penyelenggaranya bukan. Bukan adminnya NS yang membatalkan. Jadi yang ngejob saya bukan pihak campur sari, tapi yang ngejob saya kan tuan rumah. Oh, oke. Ini kita mau kasih lihat ya. Ada admin Niken Salindri, ada postingan ya. Seumpama Mbak Ikif gak usah nyumbang performance gimana Bunda? Soalnya Niken besok bawa sinden banyak, takutnya nanti waktunya habis. Maaf say, katanya ada banyak sinden. Mohon maaf Kak, sebenarnya Itu salah. padahal aku suka banget kehadiranmu. Mohon maaf Kak, mohon maaf Kak. Harusnya nggak boleh. Kak, Mohon maaf Kak, sebenarnya salah saya sama Niken tuh apa yo? Kok bisa-bisanya campur sari batalin bintang tamu. Padahal saya udah di DP sama yang punya hajat. Mau bintang tamu sebanyak apapun itu kan haknya tuan rumah toh. Mau kebahagiaannya apa enggak itu juga haknya tuan rumah toh. Maaf, sesama harusnya mandosen Baru kali ini saya temukan admin campur sari. Mau artis jenengan 10 pun, itu hak tuan rumah. Mau artis jenengan nyanyi bareng-bareng pun itu udah dibayar tuan rumah toh. Bukan begitu caranya Mas. Baru kali ini saya temukan admin campur sari menolak tuan rumah ngundang artis. Padahal udah jelas-jelas tuan rumah sangat senang dengan kehadiran saya. Tapi pihak campur sarinya menolaknya toh. Oh, jadi bukan tuan rumah yang mengundang acara, yang meminta kamu untuk tidak tampil, Iya, adminnya. jadi yang membatalkan itu bukan tuan rumah tapi admin. Nah itu, Mbak Ik akhirnya nanya sama yang penyelenggara gak sama tuan rumahnya? Iya, sempat saya menanyakan tapi alasannya adalah durasi. Berarti itu kalau admin itu kayak IO gitu ya? Admin tuh itu kakek Bisa jadi manajemennya atau bisa apa jadi gitu. manajemennya sih. Manajemen dari Iya, acara manajemennya. kampungnya tersebut. Iya. Kan, Tapi penyelenggara atau tuan rumahnya memang membenarkan kalau durasinya nggak cukup. Enggak sebenarnya. Atau penyelenggara atau yang punya hajatnya udah Adminnya. menyerahkan. Adminnya sebenarnya adminnya yang bilang durasinya tidak cukup karena artisnya sudah banyak Nah, katanya. yang punya hajatnya marah nggak pada saat nggak jadi Karena gini, tuan rumah itu dia sibuk dengan acaranya gitu kan. Jadi apa yang di WA dari admin ini langsung dilanjutin ke saya aja gitu. Jadi kayak gimana nanti tak sampaikan lagi ya Mbak. Jadi kan kayak pasti tuan kan rumahnya itu kan pasti jenenge manut-manut ribet. mawon gitu loh. Iya kan jenenge Udah ribet ya kan. Ya wis terserah ya apa atur wis kan. bisa gitu, berarti diserahkan sama campur sarinya. Jadi sebenarnya bukan diserahkan, cuman gimana ya aku caranya ngensel Mbak Ikip karena aku ki nggak bisa ngomong gitu tuan rumahnya. Tapi kan Mbak Ikif maaf ya, kalau misalnya Iya. penyelenggaranya atau tuan rumahnya emang suka sama seseorang, sama artis, kalau memang dia mau artisnya itu ada, dia pasti akan tetap fight. Enggak, dia harus tetap ada. Iya sebenarnya gitu, cuman karena pihak dari NS ini semuanya kan kayak sound system, reject, include semua itu dari NS ini gitu. Jadi beliau ini bilang takut nanti malah justru NS-nya nggak mau tampil gitu. Ada kalimat seperti itu? Ini ada yang telepon juga, ini dari teman juga telepon sama ibu tuan rumah gitu kan. Ditelepon kenapa harusnya kan itu hak jenengan gitu, kenapa harus mengcancel Mbak Ikif gitu. Aku nggak enak, aku bingung maunya gimana. Ya gini, nggak apa-apa di cancel tapi kan uang DP kan masuk. DP hangus, iya. Udah hangus. Oh ya wes Ya DP waktu itu kan hangus. kita kesel. Cuman kita keselnya gini, kenapa harus dari pihak orang lain yang membatalkan saya, bukan Pihak tuan ketiga, rumah. bukan pihak Iya. tuan Karena kan rumah, ya. itu Padahal adalah hak dari awal pihak tuan rumah. Iya, dari yang tanggal membuat 28, iya tanggal 28 itu saya sudah tampil di situ. Tanggal 31-nya suruh tampil lagi gitu. Jadi 2 hari sebelum hari H itu sudah dilunasin. Oke. Yang hari tanggal 28 itu. Ya. Terus dilebihin lagi buat DP untuk tanggal 31 Baik, Kev. gitu. Nyun sewu. Berarti
kan yang punya pestanya takut yang NS itu nggak tampil. Takutnya seperti itu, Gitu, berarti mungkin ya. intinya yang dimau tuh yang mana, Mbak Ikip atau NS? Sebenarnya dua-duanya Oh, dong. Ah, Iya. Mbak Ikip ini ada juga komentar-komentar netizen akhirnya Mbak NS ini juga ya dapat imbasnya ya. Iya. Ojo ngawur, jadi wong mbak mutusin pekerjaan orang lain sama-sama mencari nafkah kok kayak gitu. Sombong awal kehancuran, toh. Mutusin rezeki orang. Toh. Jangan rakus-rakus, rezeki sudah ada yang mengatur. Toh. Woi Niken, kenapa kamu toh takut tersaingi karirmu atau performmu sama Ikif, sesama artis bagi rezeki dong. Woi. Mbak Ikip, tapi sebelumnya pernah tampil bareng satu panggung sama Mbak NS belum? Kayaknya belum deh. Oh, belum. Cuman pernah. kayak saya ini sangat mengidolakan juga. Dia kan masih kecil tapi talentanya sangat bagus gitu. Saya nggak pernah ada masalah sedikit pun. Follow-followan nggak di IG? Aku follow. Mbak NS-nya Iya, follow kamu nggak? Follow. Nggak tahu nggak ya. Follow aku apa enggaknya nggak ngerti. Kayaknya sih follow sih mungkin kita pernah DM-an juga. Deh boleh minta nomornya. Ini ada yang nanyain ini gitu kadang. Terus Tapi aku di dunia entertainment, maksudnya di dunia entertainment, maksudnya di TV, lebih duluan Teta Ikip. Ya Ikip lah. saya yang Ade minta nomor boleh. Mbak Ikip yang saya minta. gitu, iya. Ngobrol nggak akhirnya ada komunikasi nggak sama Mbak NS-nya langsung? Kalau untuk saat ini belum, pernah di DM-an aja. Beliau ya ternyata dianya nggak tahu apa-apa, yang tahu adalah pihak bapak sama ibunya. Nah ternyata adminnya si NS ini adalah mama sama ayahnya sendiri gitu. Nah itulah yang bikin akunya kesel gitu loh Mami. Jadi Mama papahnya nih Ken. iya, jadi gini maksud aku pikir ini adminnya adalah manajemennya orang lain gitu. Ya aku berpikir sangat positif sekali gitu. Oh iya, mungkin si pihak NS-nya ini nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ketika kita korek-korek, Kok itu orang tuanya ternyata sendiri. orang tuanya sendiri. Ya aku berpikirnya gini loh. Masa iya sih sama orang tuanya sendiri nggak ada komunikasi, kan nggak mungkin gitu loh maksud aku. Jadi aku kan ngetek-ngetek si NS ini di story gitu kan. Di story itu aku ngetek. Jadi fans-fansnya mereka tuh pada nyerang aku semua gitu loh. Siapa yang nyerang? Fans. Ya Pak, enggak maksudnya di situ kalau misalkan harus Kenapa kamu harus nyalahkan NS gitu? Kenapa harus sebenarnya aku bukan nyalahin NS, cuman di sini rasa kekecewaan aku terhadap manajemennya aja. Asumsinya Mbak Ikip tuh dengan yang terjadi ini apa nih? Ya gimana ya? Nggak boleh lah dengan cara seperti ini. Kita kan sesama seniman ya. Maksudnya ini loh yang kita- membuat dia itu marah itu karena di dalam manajemen itu ada orang tuanya Niken sendiri dan orang tuanya Niken sendiri yang membatalkan gitu, yang berbicara dengan dia. Dia berpikir bahwa oh apakah ini juga nggak mungkin kan nggak komunikasi sama anaknya. iya, gitu. iya, betul. Makanya akhirnya Teteh ini mengungkapkan rasa kekecewaan ini gitu sih. Tapi kalau untuk saya benci atau tidak suka sama NS, enggak sama sekali. Saya tidak ada masalah sama sekali. Saya cuma kecewa dengan manajemennya aja. Gitu. Dan ternyata mungkin banyak banget yang DM saya gitu kan. Oh Mbak aku dulu juga pernah loh kayak gini Digituin gini juga? gini. Terus banyak kayak gitu. Cuman nggak mungkin dong akan menyebutkan satu-satu. Emang bener nggak sih? Mohon maaf nih, kalau di Jawa Timur tuh ibaratnya itu yang kayak kalau terutama di kalangan dangdut ya. Iya. Ini loh yang lebih ini tuh yang lain-lain tuh maksudnya ya gitu. Emang Yang lebih seperti ngetop itu? maksudnya. Oh kalau ya siapa yang lagi naik sekarang sih gitu. Oh gitu. Kalau NS kan memang Soalnya kan kalau aku kan nggak pernah nyanyi. Langsung ke Jakarta ya ya maksudnya. pasti adalah pasti adalah Ya wes. misalkan di Jawa itu yang lagi viral nih ini. Nanti yang rezekinya lagi naik. diganti berkali lipat. Ya, Mau bilang apa amin. sama Niken? Ya saya minta maaf kalau memang saya rasa kekecewaan yang waktu kemarin itu mungkin membuat Nikennya jadi agak kayak gimana gitu kan. Saya minta maaf, mungkin itu adalah rasa kekecewaan saya aja. Cuman saya menyayangkannya hanya pihak manajemennya aja sih. Biasanya kalau perform berapa jam sih? Kalau perform itu paling kita kan ya 3 lagu 4 lagu aja sih. Oke. 30 menit lah ya. Ya wes lah ya. Nanti akan ada admin-admin Tapi lainnya. sebenarnya udah ada klarifikasi juga sama pihak manajemennya Niken Oke. gitu. Cuman ternyata dari dia bilangnya kan awal durasi. Tapi ternyata setelah diklarifikasi bukan masalah durasi. Ini masalah apa? Katanya kebudayaan. Oke.
Budayaan maksudnya? Budayaan mungkin. Singkat ya. Mohon maaf, pakaian saya mungkin Penyanyi dangdut. mungkin nyanyi dangdut, joget, sari, mungkin kayak gitu. insiden-insiden. Tapi sebenarnya kalau dibilang campur sari, dia nggak ada gamelannya juga enggak. Oke, baik. Nyanyinya pun juga. Terima kasih sudah mampir ke sini untuk klarifikasinya. Ya rezeki sudah ada yang ngatur nanti. semoga Amin, rezekinya bisa lebih mudah-mudahan lagi. banyak yang mendoakan. Kita yang kembali baik. saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Robby.